Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kami hormati para anggota direksi PT Taspen Persero, dan yang kami sayangi dan kami muliakan yang sudah hadir dan sudah online di tengah kita, yaitu Al-Ustadz Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustadz. Dan para jamaah PT Taspen maupun para jamaah yang sedang live nonton di YouTube ataupun di Zoom kita hari ini, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan semuanya, amin. Dan salawat serta salam juga kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan semoga kita di sini yang hadir di online pada kajian kita bersama Ustadz Al-Habsyi mendapatkan syafaat dari beliau, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai acara kita, kajian kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Afri. Kepada Saudara Afri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأغفارهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Semoga kita yang mendengarkan, baik yang membaca, mendapatkan berkah dari Allah SWT dan pahalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuki langkah acara selanjutnya, yaitu tausiah dan kajian dari Ustaz Al-Habsyi, kami ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, kepada jamaah yang ingin nanti pada saat sesi tanya jawab bisa langsung bertanya di nomor WhatsApp, yaitu 0812 1769 8761 ya. Kami ulangi ya sekali lagi, bagi jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz Habsyi, nanti silakan hubungi nomor WhatsApp ini, yaitu 0812 1769 8761. Baik, insya Allah acara kajian kita hari ini akan kita laksanakan sampai dengan pukul 13.30 atau setengah 2 ya Ustadz. Itu sudah, insya Allah sudah pertanyaan. Baik, langsung saja waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustadz Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lisan ini senantiasa memuji Allah. Karena Allah adalah zat yang pantas dipuji. Dan salah satu hikmahnya kita memuji Allah dengan menyebut kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Manfaatnya insyaallah kalimat tasbih akan mampu menjadi pelindung kita dari segala macam bala dan wabak. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengingatkan kita, lam ara anfa'ulil waba minat tasbih. Aku tidak melihat, kata Imam Syafi'i, ada sesuatu yang lebih bermanfaat, yang mampu membentengi kita dari terkenanya wabak dan bala. Salah satunya diantaranya adalah membaca kalimat tasbih. Maka para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, jangan malas-malas, setiap hari kita membasahi lisan kita dengan memuji Allah dengan membaca kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat mulia, Allah yang maha mulia saja memuliakannya. Manusia yang pantas kita puji, karena Allah yang maha kita puja memujinya. Manusia yang Allah beserta para malaikat saja berselawat ke atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ketika disebut nama nabi-nabi itu semua, jawaban akhirnya semua sama. Hanya dengan alaihi salam saja. Tapi bandingkan dengan Nabi kita Muhammad. Satu-satunya makhluk ketika disebutkan namanya, jawabannya paling beda. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat kepada Nabi beserta seluruh para malaikatnya. Maka kalau Allah saja bersalawat, para malaikat saja bersalawat, maka hari ini tanyakan hati kecil kita, sudahkah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Satu kali kita membaca istighfar, hanya satu dosa kita yang dihapuskan. Tapi satu kali kita membaca salawat, Allah hapuskan 10 dosa, Allah kasih 10 pahala, Allah naikkan 10 derajat nilainya di sisi Allah. Betapa Allah ingin menunjukkan segala sesuatu
yang dihubungkan dengan Nabi memiliki kemuliaan yang berlipat ganda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini izinkan saya memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada semua para pimpinan, para jamaah yang hari ini ikut sama-sama dalam kajian kita di siang hari yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kabar baik buat semua yang sudah bergabung dalam taklim hari ini. Seorang ulama besar di zamannya, Ibnu Atha pernah berkata, majlisu ilmin yukaffir sab'ina min majalisil lahwi. Satu kali kita menghadiri majelis ilmu, ikhlas karena Allah, semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah, maka satu kali kita hadir majelis itu akan menjadi penghapus 70 tempat majelis sia-sia yang pernah kita datangi. 70 tempat yang sia-sia yang pernah kita kunjungi. Maka bersyukur hari ini Allah memilih kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah gerakkan hati kita, Allah mantapkan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan melalui taklim hari ini menjadi asbab Allah hadirkan keberkahan, Allah datangkan ampunan, Allah bukakan pintu rezeki buat kita semua, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah angkat dengan segera wabah corona yang saat ini sedang melanda negeri yang kita cintai. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini kecuali memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaruddul qada illa du'a. Nabi mengajarkan kepada kita tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Takdir buruk bisa berubah menjadi baik. Takdir yang sudah baik akan terus bertambah dan meningkat kebaikannya hanya dengan doa. Maka jangan malas-malas mengawali semua gerak-gerik kita dengan berdoa kepada Allah. Dahulukan doa sebelum kita melakukan apapun dari semua aktivitas kita. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah, ada sedikit yang menarik dan menggelitik di negeri kita, terjadi pergeseran. Kalau dulu jamaah-jamaah kita setelah pengajian ketemu kiai, ketemu ustadz, ketemu habib, ketemu ustazah, pasti yang pertama mereka berkata, Ustadz doakan saya. Mereka minta doa. Tapi jamaah sekarang setelah pengajian bukan minta doa, tapi minta foto. Ternyata foto mengalahkan doa. Padahal foto tidak bisa merubah doa, tidak bisa merubah takdir. Hanya dengan doa yang mampu merubah takdir. Yang buruk menjadi baik, yang baik bertambah kebaikannya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan asbab majelis taklim hari ini, Allah berkahi usaha kita, Allah jauhkan dari segala macam bencana, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul, dan senantiasa menebar manfaat bagi semua makhluknya. Mudah-mudahan Allah angkat wabah corona yang ada di negeri kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Baik, saya pernah ditanya Ustadz Al-Habsyi, kenapa sedikit-sedikit orang suka baca Al-Fatihah, dikit-dikit pasang niat baca Al-Fatihah. Jangan lupa, salah satu kemuliaan Al-Fatihah itu bisa menjadi jalan terbukanya doa kita diijabah oleh Allah. Iza aradta hajatan, ketika engkau memiliki sebuah hajat kepada Allah, faqra bifatihatil kitab. Maka jangan lupa baca surah Al-Fatihah. Tuqdah insyaallah. Maka apa yang kamu niatkan ketika kamu selesai membaca surah Al-Fatihah, hajatmu, niatmu akan segera dihadirkan dan dikabulkan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, baik, satu takdir yang sangat indah, hari ini Allah pertemukan kita. Saya seringkali menyampaikan dalam setiap kesempatan bahwa tidak ada istilah kebetulan di dalam Islam. Jadi
Pertemuan kita siang ini bukan sebuah kebetulan, tapi melainkan sebuah takdir indah yang sudah Allah rencanakan. Amat salah besar ketika kita ketemu teman lama yang sudah lama tidak berjumpa, lalu seringkali kita berkata, kebetulan ya kita ketemu di sini, kebetulan. Itu adalah kesalahan. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kalimat kebetulan. Yang diajarkan adalah ketentuan. Atau dalam bahasa agama disebut dengan takdir. Maka apapun yang kita jalani, mulai melek mata sampai kita tutup mata, dan itu menjadi tutup mata kita yang selama-lamanya, itu bukanlah kebetulan, tapi itu semua adalah takdir, ketentuan yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita. Takdir kebaikan harus kita sikapi dengan bersyukur kepada Allah. Tapi ketika Allah hadirkan sebuah ujian, takdir dalam bentuk keburukan, maka kita dituntut untuk bersabar menghadapi ini semua. Kalau boleh saya sampaikan, kita semua ini seperti artis. Allah itu laksana sutradara kita. Perjalanan hidup kita dari hari ini, esok, bahkan lusa, itu bagaikan sebuah episode dalam sebuah sinetron. Ada kalanya Allah akan membuat episode kita tersenyum dengan kisah-kisah yang menyenangkan. Maka dituntut kita bersyukur kepada Allah. Ada kalanya Allah akan bikin episode kita termangu dengan kisah-kisah yang membingungkan. Maka dituntut kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Ada kalanya Allah bikin episode kita menangis dengan kisah-kisah yang sangat menyedihkan. Maka diharapkan kita bisa tampil menjadi hamba yang bersabar menyikapi semua kejadian itu. Dan teman-teman sekalian, hari ini dan tahun ini Allah sedang mendesainkan sebuah episode buat kita Indonesia khususnya, episode kita bersedih dan menangis dengan ujian wabah corona yang melanda negeri kita. Dan jangan-jangan ini Ramadan yang paling dahsyat ujian bagi kita, di mana cobaannya lebih dahsyat dari Ramadan sebelumnya yang pernah kita lalui. Maka yakinlah saudara-saudaraku, ketika kita menyikapi ujian ini sedahsyat apapun dengan berpositif thinking kepada Allah, husnudzon, maka insya Allah kita akan panen pahala di sini. Al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar ujian, makin dahsyat rintangan, makin hebat cobaan, dan makin kita bersabar, makin akan menghasilkan panen pahala yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang ada hikmah apa di balik ujian yang Allah hadirkan bagi kita. Di balik pandemi wabah corona yang melanda. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang ulama pernah berpesan, wala taqulu likulli syai'in limadha. Kita sebagai manusia yang lemah yang Allah ciptakan, kita tidak boleh berkata kepada Allah yang sudah menciptakan kita dengan menggunakan kalimat kenapa. Ya Allah, kenapa Engkau hadirkan penyakit pada diriku? Enggak pantas bilang kenapa kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau bikin bangkrut aku? Ya Allah, kenapa aku tidak berjodoh dengan dia? Ya Allah, kenapa aku nggak bisa berangkat umrah dan haji? Ya Allah, kenapa ada wabah corona? Kenapa? Kata kenapa itu tidak pantas, kata ulama, kita hadirkan, kita panjarkan kepada Allah yang tahu persis tentang kebutuhan dan semua yang ada di dunia ini. Tapi ulama mengajarkan setiap ada ujian, setiap ada cobaan, setiap ada rintangan, jangan pakai kata kenapa, tapi pakailah kata, ya Allah, mal hikmah. Apa hikmah di balik ini semua? Percayalah saudaraku semuanya, semua kejadian pasti ada hikmahnya. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Tinggal bagaimana kita mau menyikapi itu dan mau berlapang dada. Baik, teman-teman sekalian,
untuk mungkin 30 menit ke depan, insya Allah kita akan coba membahas sebagian kecil dari hikmah apa yang bisa kita petik dan kita hadirkan menjadi pembelajaran buat kita semua di balik wabah pandemi corona ini. Dan mohon doanya insya Allah di sela-sela kesibukan ini, saya sendiri merasakan hikmah terbesar dari corona. Selama ini sudah hampir beberapa tahun, beberapa buku yang saya tulis terhambat penyelesaiannya karena faktor kesibukan. Tapi begitu Allah hadirkan wabah corona, lebih banyak di rumah, nggak kemana-mana, semua acara di-cancel, ditunda. Saya merasa bersyukur, banyak waktu, hikmahnya bisa melanjutkan tulisan beberapa buku yang ingin akan saya hadirkan. Dan Alhamdulillah, ada satu buku tambahan insya Allah yang akan kita hadirkan, yang akan mengupas tentang hikmah penyebab tentang wabah corona. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang paling terpenting adalah menghadapi wabah corona ini kita tidak boleh panik. Panik itu dalam bahasa Arabnya namanya al-waham. Ya, seorang ulama besar Ibnu Sina pernah menitipkan pesan, al-wahmu nisfudda. Ketika kita menghadapi kejadian apapun dengan kepanikan, kegelisahan, kegundahan, maka biasanya kepanikan itu akan menjadi setengah penyakit buat kita. Wal itmi'nan nisfud dawa. Tapi ketika kita menghadapi apapun ujian dengan ketenangan, dengan lapang dada, maka itu akan justru menjadi setengah obat bagi kita. Jadi kalau panik, kalau gelisah, kalau gundah, itu justru akan menjadikan setengah penyakit sudah ada di dalam badan kita. Tapi kalau seandainya kita tenang menghadapi itu semua, maka itu akan menjadi setengah obat bagi kita. Nah, lalu bagaimana cara kita menghadap ini? Beliau mengajarkan bisabar, dengan kesabaran. Kalau sabar itu justru akan menjadi awalu khutuwatus syifa. Itu akan menjadi langkah awal untuk mendatangkan penyembuhan bagi kita. Maka teman-teman sekalian, para jamaah, hadapi wabah corona ini dengan kesabaran, jangan dengan kepanikan, jangan dengan kegelisahan, apalagi sampai adanya ketakutan. Karena terlalu takut dengan wabah seperti ini, tanpa disadari justru akan melahirkan sifat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona ini kan adalah makhluk Allah. Takut kepada makhluk berarti kita musyrik kepada Allah. Takut itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, mohon maaf karena baik, teman-teman sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah pertama paling tidak yang bisa kita petik dengan hadirnya wabah corona ini adalah insya Allah mampu meningkatkan kecerdasan spiritual yang ada dalam diri kita. Meningkatkan nilai-nilai keimanan yang ada pada diri kita. Ciri-ciri orang yang beriman itu diantaranya, nanti silakan buka surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wujilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu ketika diperdengarkan nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatihi zadathum imana. Ketika Allah nampakkan kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Corona ini kan bagian dari ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Ketika Allah nampakkan beraneka macam kebesaran Allah, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir bandang, dan termasuk adanya wabah corona.
Segala bentuk kebesaran Allah ini Allah nampakkan bagi orang yang beriman, itu bukan menjadikan jarak antara dia makin jauh, tapi justru akan zadathum imana, akan menambah keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang ketiga, setelah imannya bertambah, dia menyerahkan sepenuhnya rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman hanya kepada Allah Tuhannya ia bertawakal. Baik, teman-teman sekalian, orang yang beriman ketika datangnya wabah corona ini, imannya akan terus meningkat. Dia akan menyadari, ya Allah, maha besar Engkau, ya Allah, maha suci Engkau dengan segala kebesaran, kekuatan dan keagungan-Mu. Baru Engkau hadirkan bagi kami hamba-Mu sebuah makhluk-Mu yang kecil, namanya virus corona, yang sangat kecil, yang tidak terlihat oleh mata. Untuk melihatnya kita butuh alat. Baru makhluk yang kecil ini Engkau hadirkan, dunia sudah geger. Ekonomi hancur di setiap negara. Bayangkan 200 negara lebih terkena efek corona. Itu baru makhluk Allah yang kecil Allah hadirkan, yang tidak nampak oleh mata. Kegelisahan, kegundahan, kegoncangan dunia ada di mana-mana. Bayangkan, baru makhluk kecil. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya Allah tunjukkan tanda kebesaran Allah yang lain? Allah hadirkan makhluk-makhluk Allah yang nampak nanti di mata. Seperti dahsyatnya Dajjal nanti ketika akan datang menyesatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka orang beriman melihat kejadian ini, dia menganggap, dia memuji Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Allah, kalau Engkau mau menghendaki apapun terjadi, Engkau hanya bilang jadi, itu maka akan terjadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka hikmah pertama insya Allah membuat kita sadar bahwa Allah itu maha besar. Allah maha besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kalau selama ini mungkin kita merasa dengan segala kesombongan kita, bahwa kita adalah makhluk yang besar. Ternyata nggak ada apa-apanya. Kita lawan corona aja nggak mampu. Gimana mau lawan Dajjal? Gimana mau lawan makhluk-makhluk lain seperti Ya'juj wa Ma'juj? Bagaimana keadaan kita nanti ketika Allah hadirkan Tuhan beneran? Baru dengan corona kita sudah kewalahan. Jadi seolah-olah Allah ingin memberikan cubitan halus buat kita. Mau sadar nggak kalau selama ini dia sombong, kalau selama ini dia merasa besar, ternyata kalian nggak ada apa-apanya, kecil-kecil. Baru dengan hambaku yang kecil saja, makhluk yang kecil aku kirim sudah kewalahan. Belum makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini jadi pelajaran buat kita yang insya Allah bisa mencerdaskan spiritual kita. Karena kalau kita dengar wabah ini kan pertama datangnya dari negeri Cina. Nah, semua orang sudah tahu pastinya ada statement yang pernah disampaikan oleh pemimpin Cina bahwa tidak ada satupun yang bisa menghancurkan ekonomi Cina. Ternyata di balik kesombongan ini hanya dalam waktu yang singkat Allah hadirkan makhluk yang bernama corona yang meluluhlantakkan perekonomian mereka dalam waktu yang sangat singkat. Itulah yang tadi saya bilang bahwa mungkin kesombongan selama ini membuat kita lupa bahwa ada yang lebih besar dari kita. Ada yang maha besar, ada yang lebih hebat. Berapa banyak orang-orang yang merasa besar, sebenarnya dia kecil di mata Allah. Dia hina di mata Allah. Nah, ini sindiran dan teguran secara tidak langsung dari Allah buat kita semua. Maka saya sering kali ditanya, Habib, apa yang harus kita lakukan saat ini? Semua harus bertaubat, berjamaah kepada Allah. Mungkin kita sebagai ulama ada rasa kesombongan. Mungkin kita sebagai pejabat ada rasa kesombongan. Mungkin kita sebagai orang kaya ada rasa kesombongan. Semuanya kita bertobat, berjamaah, mengakui kesalahan dan keteledoran kita. Bahwa kita ternyata cuma makhluk kecil, tidak ada daya upaya. Semua la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, itu yang pertama. Kita berharap dengan adanya corona, insya Allah hikmahnya mampu menyadarkan kita dan meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Meyakini bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah. Tuhan yang satu-satunya, yang maha besar, Allahu Akbar. Kalau kabirun itu hanya besar.
Tapi kalau akbar, isim tafdil, itu artinya maha, maha besar, dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah kedua dari hadirnya wabah corona ini menyadarkan kita akhirnya akan pentingnya menjaga nikmat sehat. Kalau lihat orang sakit, sampai ada yang meninggal dunia, kita kadang-kadang baru sadar bahwa ternyata kesehatan itu mahal. Selama ini kita terlena dengan kesehatan kita. Maka tidak salah Nabi jauh-jauh hari, 1000 tahun yang lebih sudah mengingatkan kita dengan pesannya. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Kata Nabi, ada dua nikmat yang sering membuat manusia itu lalai dengan kedua nikmat itu. Dua nikmat ini sering melalaikan kita. Apa nikmat itu? Yang dua itu, yang pertama kata Nabi, urutan yang pertama adalah as-sihah wal faghar. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Berapa banyak ketika kita sehat, kita nggak pernah berpikir untuk ngaji, nggak pernah berpikir untuk haji dan umroh, tidak pernah kepikir untuk pergi ke masjid. Tapi begitu sudah sakit, terbaring di rumah sakit, infus di mana-mana, baru megang tasbih, kepengen tawaf, kepengen haji, kepengen umroh. Nasi sudah jadi bubur. Sehat itu mahal. Dan sehat itu nikmat terbesar kedua. Sekali lagi, saya ulangi. Sehat itu adalah nikmat terbesar kedua setelah apa? Iman. Dengan sehat orang bisa bekerja. Dengan sehat dia bisa beribadah. Dengan sehat dia bisa berbuat segala-galanya. Maka jadilah sehat itu mahal. Dan kita akan tahu betapa mahal itu sehat nanti ketika sudah terbaring di rumah sakit dengan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Maka hari ini kita juga bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka hadirnya wabah corona, mata kita mulai melek. Lihat orang yang sakit, ya Allah, ternyata sehat itu mahal. Hidup itu berharga. Masya Allah. Luar biasa bagaimana perjuangan mereka yang terkena COVID, berjuang untuk tetap bisa hidup dan kembali sehat. Sementara tidak sedikit kita yang masih sehat, menganggap bahwa ini cuma nikmat biasa. Nah, ini sindiran dari Allah buat kita, biar kita lebih pandai menjaga pentingnya arti kesehatan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah, di lain hadis Nabi juga mengajarkan kepada kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah yang harus kita jaga sebelum datang 5 lainnya adalah wasihataka qabla saqamik. Jagalah terus nikmat sehatmu sebelum Allah datangkan sakitmu. Maka mumpung kita masih sehat, jaga, pelihara, dan syukuri kenikmatan itu, karena nikmat sehat adalah nikmat yang mahal dari Allah untuk kita. Baik, teman-teman sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, masih tersisa 10 menit. Yang ketiga, hadirnya wabah corona ini menyadarkan kita akan pentingnya arti kebersihan. Kalau tadi adalah kesehatan. Kalau yang kedua adalah pentingnya kebersihan. Coba bayangkan, setelah ada wabah corona ini, lihat, sabun cuci tangan laku laris. Masya Allah. Apa tuh? Sanitizer, ya, laku. Saking lakunya, susah kita nyari. Susah sekali kita nyarinya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan laris manis saat ini. Padahal dari jauh-jauh hari Nabi sudah mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Pentingnya menjaga kebersihan. Karena hidup tidak akan mungkin bisa sehat kalau kita tidak mengawali dari gaya hidup yang bersih. Dan jangan lupa, Islam memandang bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi, kebersihan itu adalah sebagian dari iman.
Orang yang memperhatikan pentingnya arti kebersihan, berarti dia menjaga kesempurnaan iman dalam jiwanya. Orang yang beriman pasti bersih. Baik bersih zahirnya, baik bersih juga batinnya. Bersih luarnya, juga bersih dalamnya. Dan Allah sangat mencintai, menyukai hamba-hambanya yang selalu menjaga kebersihan. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan menyukai, menyenangi segala bentuk kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang mau bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, selama ini kita meremehkan pentingnya kebersihan. Mulai dari contoh saja salah satunya membersihkan tangan. Sekarang lihat, keluar sedikit, cuci tangan. Pegang pena sedikit, cuci tangan. Pegang duit, cuci tangan. Pegang istri pun sekarang cuci tangan. Dikit-dikit cuci tangan. Baru ngerti dan menyadari bahwa ternyata kebersihan itu bisa menjadi tameng, pelindung dari segala kejahatan, keburukan, termasuk juga penyakit. Padahal, jauh-jauh hari, teman-teman, jamaah sekalian, 1000 tahun yang lalu, Nabi sudah mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dimulai dari tangan. Saya jadi terharu ketika membaca sebuah hadis, ya Allah. Zaman Nabi dulu nggak ada laboratorium. Nabi itu bukan profesor. Tapi apa yang Nabi sampaikan betul-betul wahyu dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari mulut Nabi, itu pasti petunjuk wahyu dari Allah. Maka banyak sekali apa yang disampaikan Nabi dalam bentuk hadisnya, setelah dikaji, di zaman-zaman sekarang ternyata mereka baru meyakini, ya Allah, Nabi luar biasa. Betul-betul manusia pilihan Allah, dan yang keluar dari mulut Nabi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh, datangnya wabah corona membuat kita akhirnya rajin cuci tangan. Baru sadar bahwa kalau tangan kita bersih, maka salah satunya virus corona tidak akan menempel di tangan. Padahal Nabi 1000 tahun yang lalu sudah mengajarkan kita dengan sebuah hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Idza istaiqadha ahadukum minan naumi. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi. Kata Nabi, kalau ada salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina. Kalau bangun salah seorang di antara kalian dari tidurnya, maka jangan sekali-kali dia langsung mencelupkan tangannya di bejana. Hatta yaghsilaha salasan. Sampai kata Nabi, dia cuci dulu tangannya 3 kali. 3 kali dicuci tangannya. Kenapa? Bangun tidur, yang disuruh bukan cuci muka, bukan cuci mulut, bukan cuci telinga, bukan cuci kepala, bukan cuci kaki. Tapi dari 1000 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan, bangun tidur, ya cuci dulu tanganmu. Kenapa harus tangan? Kenapa tangan? Subhanallah. Kata Nabi, fa'innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia nggak tahu dan dia nggak sadar ketika dia tidur, ini tangan gerayangan kemana? Waktu tidur boleh jadi tangan kita ngupil masuk ke hidung, virus sudah di sini, kotoran sudah di sini. Ketika tidur boleh jadi tangan kita ngorek-ngorek kuping, kotorannya nempel. Atau jangan-jangan masuk juga ke mulut. Atau mungkin bermain tangan ini masuk ke tempat-tempat yang lebih jorok dan lebih kotor lagi. Allahu a'lam bishawab. Maka Nabi mengajarkan bangun tidur, jangan ngapa-ngapain dulu, cuci tangan 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, hadis di 162. Kalau di Muslim, hadis 278. Teman-teman bisa bayangkan, Masya Allah, Masya Allah. Nabi sudah ajarkan pentingnya arti kebersihan. Mulai dari tangan. Ini sebagai contoh, bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita jaga kebersihan? Kalau bukan kita mulai dari diri kita, jangan mimpi itu bisa terjadi dan dimulai oleh orang-orang di sekitar kita. Penyakit itu datang dari diri kita dan obatnya ada pada diri kita. Maka ada sebuah pesan riwayat, da'uka minka. Penyakit itu sebenarnya dari diri kamu sendiri. Kamu nggak menjaga kebersihan, akhirnya datang penyakit, lalu bisa mengganggu kesehatanmu. Lama-lama berujung kepada kematian. Da'uka minka, wa dawa'uka fika. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa penyakit itu dari dirimu sendiri. Dan obatnya itu sebenarnya ada pada diri kamu sendiri. Jadi kalau ingin selamat dari segala macam penyakit, obatnya ada pada diri kita sendiri. Itu mudah-mudahan hikmah ketiga yang bisa kita petik dari hadirnya wabah COVID yang melanda negeri kita. Baik, hikmah yang keempat. Teman-teman mungkin masih ingat di beberapa negara yang dimana kita di sana muslimnya minoritas. Saya ambil contoh, seperti negara di Australia. Kemarin sempat viral, ada kejadian bagaimana teman-teman kita, saudari-saudari kita yang menggunakan hijab, menggunakan cadar, dilecehkan, dibully, dihina, dicemoohkan. Teman-teman tahu, begitu negeri mereka dilanda corona, dilanda ketakutan COVID-19, mereka baru menyadari pentingnya menggunakan cadar. Karena virus itu bisa masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Mereka baru menyadari, subhanallah, dulu cadar ini kami lecehkan, cadar ini kami hina, cadar ini kami rendahkan. Sekarang orang di mana-mana, bahkan seluruh dunia, itu kalau udah pakai masker, kalau bisa muka semua ditutupin. Bila perlu pakai helm sekalian. Bayangkan, ternyata Islam dari jauh-jauh hari, setiap syariat yang diajarkan, pasti ada hikmah dan manfaat yang tersembunyi di dalamnya. Maha suci Allah. Maka yakinlah teman-teman sekalian, apapun yang disyariatkan di dalam Islam, ya itu pasti manfaatnya lebih besar, banyak kebaikan dan kemaslahatannya. Kalau seandainya itu sudah mendatangkan mudarat atau kejahatan atau kerugian, keburukan, udah pasti ada perintah pengharaman dari Allah melalui lisan nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Makanya nun sewu, mohon maaf lahir batin, saya termasuk orang yang tidak suka ketika ada statement yang pernah mengatakan cadar, cingkrang, teroris. Maaf, cadar, cingkrang, radikal. Saya sering menyampaikan, kalau ada yang berkata begini, berarti dia gagal faham. Tidak perlu dia mengomentari cadar itu. Kalau memang ada mudaratnya, ada kejelekannya, Allah sudah turunkan ayatnya untuk mengharamkan. Allah sudah suruh Nabi untuk melarang. Tapi selama itu belum ada larangan dan itu ada perintahnya dalam Quran dan hadis, maka percayalah Allah lebih tahu dari kita, Rasul lebih paham dari kita, itu pasti banyak pahalanya, kebaikannya untuk kita semuanya. Dan percayalah, kalau ada orang, tapi kan Ustadz, itu ada teroris pakai cadar, teroris itu pakai cingkrang. Jangan salahkan cadarnya, jangan salahkan cingkrangnya, salahkan pelakunya, oknumnya. Logikanya begini, kalau ada polisi yang jahat, masa kita mau bilang Polrinya yang jelek, Polrinya yang jahat? Polrinya insya Allah baik, oknumnya yang jahat. Kalau ada tentara yang bejat, masa kita mau bilang TNI-nya yang jelek? Oknumnya yang jelek, bukan TNI-nya. Begitu juga kalau ada yang jadi teroris pakai cadar, pakai cingkrang, jangan sekali-kali salahkan cadarnya. Jangan salahkan cingkrangnya, silakan tangkap siapapun pelakunya. Saya sering memberikan logika begini, teman-teman sekalian. Kita nggak suka tikus di rumah. Karena tikus sering bikin baju berlobang. Bikin makanan kita jadi hilang. Bikin rumah jadi berantakan. Kita kesel banget lihat tikus di rumah. Marah, jengkel, murka. Lalu kita cari akal bagaimana tikus ini bisa hilang dari rumah kita. Lalu kita ambillah senjata dengan cara kita bakar rumah kita. Cakep. Nggak suka dengan tikus, rumah dibakar.
Apa yang terjadi? Tikusnya selamat, hijrah ke rumah tetangga, sementara kita yang membakar rumah jadi gelandangan. Nah, itu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, banyak yang gagal paham, meremehkan, merendahkan, membuli cadar. Pada sekarang baru tahu pentingnya, termasuk di beberapa negara-negara yang tidak menyukai syariat-syariat Islam, seperti di Australia dan sebagainya, yang mereka tadinya memandang remeh, memandang rendah cadar, sekarang mereka ikut menggunakan memakai cadar. Masya Allah. Dan ini adalah hikmah yang paling tidak sedikit bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang bisa kita petik di balik COVID-19. Baik, setengah jam lebih sudah saya sampaikan kajian singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang mudah-mudahan kita dapat terapkan semua. Dan ini Ustadz, ada pertanyaan Baik. dari beberapa jamaah yang ingin bertanya. Yang pertama, saya bacakan Ustadz ya. Ini dari Bapak Yuda dari kantor cabang Bukit Tinggi. Masya Allah, Bukit Tinggi Padang ya? Iya, Ustadz. Oh, saya juga keturunan Padang. Padang pasir. Padang. Nanya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, gimana caranya supaya 10 hari terakhir dapat itikaf di masjid-masjid supaya dapat memperoleh malam Lailatul Qadar di saat wabah COVID-19 ini? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Buat Bapak siapa tadi, Bapak? Bapak Yuda dari KC Bukit Tinggi, Ustaz. Bapak Yuda KC Bukit Tinggi. Ya, kantor cabang Bukit Tinggi. Ya, kantor cabang Bukit Tinggi, Padang. Baik, sebelum saya jawab, saya ingin memberikan penghormatan dulu buat semua orang-orang Padang, karena orang Padang itu banyak mengajarkan saya beberapa ilmu, salah satunya dagang. Padang pandai dagang. Baik, bagaimana caranya kita bisa etikaf 10 hari terakhir untuk bisa 10 hari terakhir. 10 hari terakhir untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang harus kita ingat bahwa Allah tidak pernah memaksakan hambanya terkait urusan ibadah. Kalau kondisinya memang tidak memungkinkan kita etikaf di masjid, ya, karena memang zonanya red zone, ya, maka saya menyarankan lebih baik kita tetap di rumah dengan aktivitas mengisi kegiatan di rumah, mengajak keluarga, tadarusan, baca Quran di setiap malam-malam ganjil. Karena Lailatul Qadar itu hanya bisa menghampiri dan didapatkan oleh orang-orang yang mengisi malam itu dengan perkara-perkara yang bernilai ibadah. Dia baca Quran, dia berzikir. Kalau misalnya dia bisa iktikaf di masjid itu jauh lebih baik. Tapi kalau melihat kondisi sekarang yang sepertinya saya dapat informasi dari beberapa ahli profesor kedokteran yang mereka menyimpulkan bahwa Ustadz ini belum pada titik puncak wabah corona. Prediksi kami, para dokter, itu wabah corona ini puncaknya nanti di Indonesia itu pada minggu ketiga bulan Mei. Kalau begitu artinya persis di antara 10 terakhir Ramadan. Bahkan mungkin bisa masuk di zona Idul Fitri. Nah, kalau puncaknya di seperti itu, maka saya meyakini bahwa tidak mungkin kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita tidak bisa sholat tarawih di sana, apalagi i'tikaf, ya. Nah, tapi Allah Maha tahu. Islam itu agama yang mudah, tapi tidak boleh dibikin mudah. Ya, Allah itu selalu memberikan kelonggaran kepada kita dalam hal ibadah. Sebagai contoh, ya, tidak ada pemaksaan dalam beribadah. Ketika orang tidak bisa sholat berdiri, maka diberikan keringanan rukhsah, dia bisa sholat sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring, cukup isyarat saja dia gerakkan. Nah, bahkan banyak sekali keringanan.
Lihat bagi para musafir yang Allah berikan, ketika kita lebih dari 80 km, kita dalam keadaan musafir, sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat bisa menjadi qashar, hanya 2 rakaat. Ini bentuk bahwa Islam itu mengajar, memberikan kita keringanan, kemudahan. Tidak ada pemaksaan dalam urusan ibadah. Nah, saya menyarankan kalau seandainya di wilayah Bapak, terkhusus di KC Bukit Tinggi, itu masih aman ke depannya. Zonanya bukan zona red zone, mungkin zona my zone, zona time zone, dan lain-lain. Ya, zona hijau maksudnya. Nah, kalau masih zona hijau, silakan. Sholat tarawih tetap dilaksanakan, sholat Jumat harus dilakukan, kemudian i'tikaf silakan diperkenalkan. Tapi kalau zona merah, saya menyarankan jangankan tarawih, jangankan i'tikaf, sholat Jumat saja lebih baik kita di rumah kita ganti dengan sholat zuhur. Dan kenapa? Karena bisa menimbulkan bahaya bagi diri kita dan bahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam Islam kita diajarkan daf'il mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ketika kita menghindari satu mudarat yang jelas nampak di depan mata, itu jauh lebih baik, lebih mulia, dan disukai Allah daripada mengejar manfaat yang jauh di mata. Sebagai contoh, kita akan menyeberangi sebuah jembatan. Di ujung jembatan itu nampak harta karun yang menggiurkan kita. Kita kepengen ngotot ingin mengambil harta karun di ujung jembatan. Tapi kita baru sadar ternyata di tengah-tengah jembatan ada barisan berikade anjing gila. Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Kalau saya lebih baik angkat kaki 1000 kabur. Daripada memaksakan ngambil harta karun yang belum tentu bisa saya sentuh, tapi yang jelas saya pasti sudah kegigit anjing gila. Nah, itu yang terjadi. Jangan ngotot kita mengejar manfaat tapi mudarat di depan mata. Lihat ke depan. Kalau misalnya nanti wabahnya tidak makin dahsyat, ya maaf, kita bisa i'tikaf di masjid, lakukan. Isi kegiatan di masjid dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan salat, dengan qiyamul lail maksudnya, kemudian dengan berdoa kepada Allah. Maka itu salah satu cara untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar hanya akan menghampiri, hanya akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang mengisi malam-malam ganjil itu dengan kegiatan positif atau ibadah. Jadi kalau cuma melakukan perbuatan yang nggak ada manfaat, apalagi dosa, bukan Lailatul Qadar yang didapat, tapi Lailatul Qadar. Paham? Baik, mungkin sampai di situ. Ada lagi mungkin? Baik Ustadz, ini saya langsung bacakan aja ya Ustadz ya, karena ini udah banyak Ustadz yang nanya. Sekali, ya. Boleh ya Ustadz ya? Boleh. Ini ada langsung saya sebutin 3 pertanyaan Ustadz ya. Yang pertama itu dari Rizky dari kantor pusat, dari Desk. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sholat Idul Fitri di tengah corona? Apakah bisa dilakukan di rumah? Apakah bisa dilakukan? Apabila bisa, bagaimana Ustadz hukumnya? Lalu pertanyaan kedua yang Ustadz, dari kantor cabang, dari Pak Isya dari Pekanbaru, mau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, dalam masa wabah COVID ini banyak sekali orang tidak begitu peduli dengan himbauan pemerintah maupun para ustadz. Dalam ini, apakah itu pertanda bahwa umat Islam ini sudah jauh dari iman atau ada hal yang lain Pak Ustadz? Mohon. Akhi mohon maaf, boleh diulang yang pertanyaan kedua karena keputusan. Oh yang kedua. Oh baik. Pertanyaan kedua ini Ustadz. Saya catat dulu ya. Kalau yang pertama boleh. Tentang sholat Idul Fitri. Iya, betul Ustadz. Yang hilang suaranya. Oke, yang kedua? Yang kedua itu dari Pak Isya di Pekanbaru. Dalam masa wabah COVID ini banyak sekali dilihat orang tidak begitu peduli dengan himbauan pemerintah maupun para ustadz. Ini apakah pertanda bahwa umat Islam ini sudah jauh dari iman atau ada hal lain Pak Ustadz? Terima kasih. Lalu pertanyaan ketiga Ustadz, ini dari
Mas Hisnil dari kantor pusat. Beliau ingin bertanya, Ustadz, ada hadis yang mengatakan bahwa Islam itu mudah, artinya Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan termasuk dalam ibadah. Nah, pertanyaan Ustadz, apakah dalam setiap situasi yang sulit, seseorang boleh beribadah sesuai dengan kesulitannya, tanpa mencari tahu landasan hukumnya karena dengan keterbatasannya? Mungkin itu dulu, Ustadz. Ada yang mau saya ulangin nggak, Ustadz? Baik. Yang ketiga kurang jelas. Oh, yang ketiga, baik, Ustadz. Dalam situasi yang sulit, apakah seseorang boleh beribadah sesuai dengan kemampuannya tanpa mencari tahu landasan karena keterbatasannya? Gitu. Baik. Teman-teman, mohon maaf tadi suaranya terputus-putus. Baik, yang pertama terkait sholat Idul Fitri, ya. Ini hukumnya kan sunnah. Ya, kalau memang bisa dilakukan di lapangan atau di masjid itu jauh lebih baik. Tapi Imam Syafi'i membolehkan. Kalau dalam kondisi kita pandemi, kita boleh sholat di rumah. Ya, kalau boleh sendiri, kita boleh sendiri sholat. Kalau mau berjamaah minimal 4 orang. Ya, kita orang tua atau misalnya istri pembantu. Boleh dilakukan di rumah. Ya, baik. Yang kedua, tidak pedulinya dengan pemerintah masyarakat sekarang, himbauan. Baik, apakah ini menandakan bahwa masyarakat kita sedang krisis iman? Baik, dalam agama kita diajarkan, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Sebentar, saya lupa ada di surah mana, saya carikan. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Biar lebih memastikan. Para jamaah nanti jangan lupa buka surah An-Nisa ayat 59, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang dipanggil Allah adalah orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin. Nah, yang menarik dalam ayat ini adalah ketika ketaatan kepada Allah, Allah sampaikan dengan kalimat ati Allah, ya, wa ati'ur Rasul, ya. Tapi untuk pemimpin nggak pakai kata ati. Sekali lagi saya ulangi, silakan buka An-Nisa 59. Ketika untuk Allah ada kalimat ati Allah. Kepada Rasul wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tapi ketika pemimpin, kata atinya disimpan oleh Allah. Tapi langsung pakai waw ataf. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin kalian. Nah, kenapa Allah nggak pakai kata ati untuk pemimpin? Karena pemimpin itu bisa salah. Tapi kalau untuk Allah nggak mungkin salah. Untuk Rasul, utusan Allah nggak mungkin salah. Makanya taat kepada Allah 1000%. Totalitas. Taat kepada Rasul, totalitas. Tapi untuk pemimpin, selama ketaatan itu tidak menghantarkan kita kemusyrikan, musyrik kepada Allah, tidak menghantarkan kita berbuat dosa, maka wajib taat kepada pemimpin. Selama manfaatnya ada. Tapi kalau misalnya ketaatan itu kepada pemimpin membuat kita berbuat dosa, berbuat kebohongan, dan membuat kita mudaratnya besar, maka tidak wajib taat kepada pemimpin. Ini harus digarisbawahi. Ya, kita berhak menasihati, kita berhak menegur untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semuanya. Nah, dalam hal ini saya sependapat dengan pemerintah bahwa mengeluarkan PSBB, larangan pembatasan sosial skala besar. Nah, karena melihat dampaknya wabah ini terus bertambah. Kalau ada seorang muslim yang masih membantah sudah zona merah, masjidnya dilarang untuk beraktivitas buka pengajian atau sholat berjamaah, tapi masih melarang, bahkan ada yang nekat di tempat dia zona merah nih, kemarin kejadiannya, di tempat dia zona merah, tapi dia nekat cari zona hijau untuk bisa sholat Jumat. Akhirnya dia pulang, dia bawa virus buat keluarganya, anak-anaknya. Nah, kalau sudah dilarang oleh pemerintah, sebagai orang yang beriman kita harus amalkan ayat An-Nisa ini.
harus mengikuti pemerintah. Jangan berselisih dengan pemimpin. Karena dalam Islam itu kita diajarkan kita harus ikut imam. Ya, selama imam itu membawa kita kepada kebaikan. Nah, kalau masih ada yang melanggar, ini menandakan dia nggak terpanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti dia imannya sedang dilanda krisis. Ya, apalagi kadang-kadang ada statement yang menampakkan kesombongan. Kalau sudah mau mati sih mati saja. Nggak mesti corona. Corona ini kan makhluk Allah. Nggak usah takut. Memang kita dilarang takut kepada makhluk. Tapi untuk yang satu ini, Islam mengajarkan buat yang hal-hal yang begini, kita memang nggak boleh takut, tapi waspada. Waspada. Tawakal itu boleh, tapi jangan asal tawakal. Seperti yang diajarkan Nabi ketika lihat ada seseorang sahabat masuk. Kamu sudah ikat ontamu? Belum ya Rasul. Loh kenapa kamu nggak ikat? Kan saya tawakal ya Rasul. Itu bukan tawakal, itu namanya mati konyol. Kamu ikat dulu ontamu, baru setelah itu kamu berserah diri kepada Allah. Nah, kalau ada yang masih bilang, saya tawakal, kalau Allah takdirkan kena. Ya itu bukan tawakal, itu menyalahi aturan. Ya, itu Allah juga nggak senang dengan orang-orang yang seperti ini. Apalagi dia bilang, yang penting, maaf, ya corona itu kan makhluk Allah. Ya kenapa harus takut dengan makhluk Allah? Logikanya begini, kita balik pemikirannya. Macan singa itu kan makhluk Allah. Mau nggak dia tidur sekandang dengan macan? Betul kan? Iya. Nah, maka dalam Islam kita diajarkan al-intibah, kehati-hatian dalam bentuk waspada. Orang beriman, dia akan selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Yaitu konteksnya adalah pemerintah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga tadi akhi apa tadi? Saya boleh dibantu yang ketiga? Yang ketiga itu Ustaz, apakah dalam Putus lagi sorry. seorang boleh beribadah sesuai dengan kesulitannya tanpa mencari tahu landasan hukumnya karena keterbatasannya? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Segala sesuatu kita butuh ilmu. Ya, amal tanpa ilmu itu akan tertolak. Ya, bahkan bisa menyesatkan. Maka kita dituntut untuk senantiasa mencari ilmu sebelum kita beramal. Ya, tidak ada alasan untuk kita menuntut ilmu. Sekarang teknologi sudah canggih. Kalau tidak bisa kita mencari guru secara langsung, kita bisa online. Ya, walaupun sebenarnya tadi malam saya ditanya mana yang lebih manfaat Ustadz, ngaji online atau kita langsung hadir di kajian. Saya jelaskan bahwa dua-duanya bermanfaat, dua-duanya baik, dua-duanya bawa berkah insya Allah. Tapi tetap ketika kita melangkahkan kaki dari rumah pergi ke pengajian, dari rumah mencari guru, itu keberkahannya akan terus bertambah. Karena setiap langkah itu nilainya adalah barokah. Belum lagi ketika kita datang ke sana, silaturahim kita jadi terjaga. Online dapat ilmu, tapi belum tentu bisa dapat silaturahimnya. Kalau ketemu langsung, kita makin banyak barokahnya, bisa saling bersalam-salaman, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bukankah Nabi mengajarkan salah satu manfaat kita salam-salaman itu, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufirat dzunubahuma qabla ayyatafarraqa. Sebelum dua tangan kita berlepasan, itu dua-dua dosa kita diampuni oleh Allah. Berkahnya bertambah. Belum lagi kita bisa melihat wajah guru kita yang saleh. Tawajuh, itu akan mendatangkan keberkahan. Maka akhi, ana sarankan, segala sesuatu amal dituntut harus berlandaskan ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak malas menuntut ilmu atau tidak berusaha ikhtiar. Imam Ali pernah memberikan sebuah catatan. Laula khamsa khisalin, lasaran nas kulluhum minas salihin. Kulluhum salihina. Kalau bukan karena 5 perkara ini, 5 sifat jelek ini, 5 sifat keburukan ini, saya pastikan kata Imam Ali, seluruh manusia ini akan jadi orang soleh semuanya. Kalau bukan karena 5 ini. Nah, salah satunya urutan yang pertama adalah al-qana'a bil jahli. Ya, qana'a bil jahli itu senang dengan kebodohannya.
takasulan, malas untuk belajar. Ya, mencari-cari alasan untuk tidak mau belajar. Ah malu, ah minder. Akhi, tidak ada istilah malu untuk urusan agama. Ya, ilmu itu tidak akan mendekat kepada orang-orang yang pemalu dan ilmu itu akan hilang dari orang-orang yang sombong. Jadi, yang menghambat seseorang menjadi orang soleh salah satunya adalah kebodohan yang selalu dipelihara. Eh, apa? Qana'ah bil jahli. Maka pesannya adalah tetap kita harus mencari guru, kita belajar biar amal kita bisa dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang zaman sudah modern, kita bisa online, kita bisa WA, kita bisa SMS, apa yang kita nggak tahu kita bisa tanya, bahkan bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa saling lihat wajah dengan guru kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan Ustadz, boleh? Boleh. Boleh. Dan Akhi, Ya, ya Ustadz. kalau seandainya nanti ada pertanyaan yang belum saya sempat jawab, Ya, mohon dengan segala kerendahan hati, nanti pertanyaan ini boleh nggak dikirim ke Instagram saya, DM, ya. saya akan jawab. Dan Oh, kalau boleh. pertanyaannya menarik, bagus, saya mohon ridhonya, saya akan bikinkan di YouTube channel saya. Nanti silakan main di Gencar TV. Nanti buka YouTube, namanya Gencar TV. Saya Gencar baru TV ya, buka. Ustadz, ya? Gencar TV itu artinya Gerakan Cinta Rasulullah. Gencar TV. Gencar Nah, TV. semua pertanyaan-pertanyaan antum, kita carikan jawabannya berlandaskan Al-Quran dan hadis, berlandaskan ilmu, biar yang mendengar mendapatkan ilmu, antum yang bertanya dapat panen pahala setiap detiknya. Amin. Ya. Amin. Nanti mohon keikhlasannya pertanyaan-pertanyaan belum dijawab, mohon dikirim, nanti saya hadirkan jawabannya. Baik, yang berikutnya silakan. Ya. Ini pertanyaannya dari Bapak Yuda, ini sama pertanyaan Ustaz, dari Bapak Yuda Denpasar dengan Bapak Suwartono dari Kupang. Sama ini pertanyaannya Ustaz. Denpasar dan Kupang. Iya, Pak Suwartono dan Pak Yuda, ini pertanyaannya kebetulan sama Ustaz. Jadi pertanyaannya ialah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Cintai dan kami doakan semoga diberikan perlindungan dan kesehatan. Amin. Amin. Izinkan kami bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara bersyukur terbaik pada saat di tengah pandemi ini dan menjemput rezeki yang di tengah kesulitan ini. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, buat saudaraku yang penanya dari Denpasar dan Kupang. Baik, memang kalau kita lihat dan kita rasakan krisis saat ini beda dengan tahun 98. Tahun 98 kita juga krisis, tapi orang susah cari makan tapi masih bisa keluar untuk mencari alternatif. Tapi tahun ini berbeda, sudah orang susah makan, susah kerja, dan tidak bisa keluar. Jadi ujiannya berlipat ganda. Tapi yakinlah ketika kita menyikapi ini dengan kesabaran, maka banyak manfaat yang akan kita hasilkan. Tadi saya lupa menyampaikan, sebelum saya jawab pertanyaan, saya ingin kasih bonus dulu. Bagi orang-orang yang sabar menyikapi semua ujian, satu, kesabaran itu akan menjadi liraf'id darajah, tiket untuk membuat kita naik derajat di sisi Allah. Orang mau naik kelas itu kan harus ikut ujian. Orang mau naik jabatan harus ikut tes. Kalau ada orang naik kelas tanpa ujian itu pasti nyogok. Apalagi naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala ujiannya sangat berat. Dan mau tidak mau harus kita lalui. Dan yang kedua, sabar itu bisa mendatangkan kafarah lidzunub. Ketika kita sabar menyikapi ini semuanya, dia akan menjadi penghapus semua dosa-dosa masa lalu kita. Ya. Maka sekali lagi, hadapi ujian ini dengan kesabaran dan senyum husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara kita tetap mensyukuri ini dalam kondisi begini? Caranya biar rasa syukur itu timbul, rasa tahu diri itu hadir, kita
jangan lihat ke depan, tapi lihat ke belakang. Orang-orang di belakang kita, para sahabat, para tabi'in, bahkan para anbiya, mereka pernah merasakan ujian yang lebih dahsyat dari ujian kita. Lebih dahsyat dari kita ujiannya. Mereka yang sudah jelas-jelas di antara mereka sudah dijamin para sahabat pasti menjadi penghuni surga. Nabi udah pasti masuk surga, tapi hidupnya tidak lepas dari ujian dan cobaan yang sangat dahsyat. Tapi mereka tetap senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah. Bagaimana saya bisa mengatakan mereka tetap bersyukur? Ibadahnya nggak berkurang. Bahkan di tengah-tengah wabah, mereka sholatnya makin banyak. Teman-teman pernah nggak dengar cerita bahwa sebenarnya sholat dan syukur itu ada kaitan? Ketika Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah melihat Nabi sholatnya terlalu banyak, sampai kaki bengkak-bengkak. Lalu istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, engkau sudah pasti masuk surga. Engkau orang pertama yang akan masuk ke dalamnya. Pintu surga itu tidak akan terbuka, kecuali diawali dengan ketukan tanganmu. Tapi kenapa engkau rajin banget ibadah, sampai kakimu bengkak-bengkak? Engkau sudah pasti masuk surga. Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Wahai istriku, kalau tidak dengan cara memperbanyak ibadah seperti ini, memperbanyak sholat, bagaimana mungkin Allah itu akan menggolongkan aku menjadi hamba-hamba yang sudah pandai bersyukur kepadanya. Ternyata ciri-ciri orang yang bersyukur itu semakin dia merasa makin banyak ibadahnya, makin merasa sudah betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka walaupun musibah ini datang, jangan kurangi ibadah kita, jangan kurangi sholat kita, tingkatkan ibadah kita. Bila perlu lebih dahsyat dari sebelum musibah datang. Kalau sebelumnya kita malas ngaji, bahkan nggak mau belajar ngaji, begitu di rumah, ngajinya nggak sendirian. Ajak anak, ajak istri, ajak keluarga, semua tadarusan di rumah. Kalau sebelumnya wabah terjadi, kita nggak pernah sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Ketika kita di rumah, nggak bisa kemana-mana. Setiap azan berkumandang, ajak istri, ajak anak. Mama, anak-anak ambil wudhu. Sekarang papa akan jadi imam buat kalian semuanya. Ini bagian bentuk syukur. Ya, bagian bentuk syukur. Bahkan ya ketika kita sudah di rumah, kita nggak kerja, kondisi ekonomi sedang di bawah, tapi kita melihat ada orang yang butuh bantuan, di saat itu kita tampil menunjukkan kualitas iman kita bersedekah. Karena as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah pembuktian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling dicintai Allah itu adalah yang mampu berbagi di saat dia sedang susah. Kalau senang orang berbagi semua bisa. Tapi ketika dalam keadaan susah, tapi dia masih bisa berbagi, itu yang luar biasa. Ada 3 orang yang sangat dicintai Allah dalam hadis qudsi. Tapi ada 3 golongan yang lain, double cintanya Allah. Kalau 3 yang pertama cuma 1 dapat cintanya Allah, 3 yang kedua double dapat kecintaan Allah. Salah satunya, ketika Allah melihat orang kaya yang sedekah, maka cintanya 1. Allah cuma cinta. Tapi Allah akan lebih cinta, double cintanya ketika melihat orang miskin yang sedang kekurangan tapi masih bisa berbagi dengan saudaranya yang sangat membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustaz. Tadi sudah dijawab pertanyaannya, dan bagi jamaah lain yang ingin bertanya nanti silakan di direct message ya Ustaz ya, di Instagram. Baik, nanti ke Instagram Ahmad Al-Habsyi _real. Dan sekaligus akhi, sebelum saya tutup, daripada kita di rumah bengong, nonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lebih baik ajak keluarga cari tontonan yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Kalau diizinkan dan berkenan, saya sempat membuat satu film dakwah, film religi. Nanti yang ingin mendapatkan link filmnya secara gratis, silakan bisa WA ke nomor saya atau ke Instagram saya. Nanti tinggal DM, Ustadz tolong kirimkan link filmnya. Nanti saya bagikan link filmnya, ada 4 episode. Judulnya ada Surga di Rumahmu. Ajak anak, keluarga, istri nonton di rumah. Insya Allah saya pastikan banyak manfaatnya, banyak berkahnya. Insya Allah. Anak kita akan jadi lebih berbakti insya Allah. Karena kalau sudah ditonton satu keluarga, banyak kejadian, ada yang sampai Ustadz,
Anak saya setiap berbuka puasa minta diputerin filmnya, ketagihan. Filmnya keren, ya. Nanti saya angkat film itu dari buku yang pernah saya tulis yang sempat tembus mega bestseller, ya. Jadi yang ingin dapat linknya nanti silakan bisa ke nomor saya juga boleh di 0852 silakan 0852 52 0852 9490 9490 lagi. 9490 lagi ya. Ustaz. Saya ulangi 0852 9490 9490. Silakan WA nanti saya kirimkan linknya. Ya. Baik Ustaz. Dan mohon doa dari teman-teman juga biar diberikan kekuatan, kesehatan, bisa menyelesaikan beberapa tulisan buku yang sedang akan saya tulis. Ya, salah satunya ada yang paling menarik nanti judul bukunya Korsleting Jiwa. Korsleting Jiwa. Keren bukunya. Masya Allah. Ustaz. Baik. Baik. Sebelum kita tutup Ustaz, kita minta tolong kepada Ustaz untuk berdoa untuk sama kita semua ini ada di sini jemaah sekalian. Sebelum kita tutup Ustaz, tafadhol dipimpin doa Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ada 3 doa yang dijamin Nabi tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya as-shaim hatta yuftir. Orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dari saat ini sampai kita berbuka ada 1 tiket di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa sebelum kita berbuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il askhami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahir batin mohon maaf, kekurangan milik saya, kebodohan ada di saya, kelancangan ada di saya, keterbatasan ada di saya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Tuhan kita semua. Sampaikan salam takzim, salam hormat, salam cinta saya untuk semua para jamaah dan keluarganya. Selamat, mudah-mudahan Ramadan menjadi bulan yang bisa membuat kita dekat dengan Allah dan Rasul dan menebar manfaat bagi semuanya insyaAllah. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian sudah kita, karena keterbatasan waktu kita pada kajian kita hari ini, mudah-mudahan keberkahan selalu melimpah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku panitia Babinroh mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan Ustadz kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.